Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Balik lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith yang hanya ada di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tentu pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang, berdialog seputar agama-agama yang ada di Indonesia. Dan kali ini kita akan berbincang dengan tokoh agama Islam. Dan kita akan berbicara seputar nasionalisme dalam pandangan Islam. Nah, tentu pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan pemateri narasumber yang luar biasa. Tapi sebelum kita berdiskusi panjang dengan narasumber kita, saya ingin mengingatkan dan selalu mengingatkan kepada teman-teman semua, pemirsa, para millennials, untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan jangan sampai belum vaksinasi nih. Jadi bagi teman-teman yang belum vaksinasi, mari silakan kita ikuti gerakan vaksinasi agar tidak ada lagi gelombang-gelombang corona yang akan datang. Nah, seperti tadi saya sudah katakan, kita sudah berada bersama dengan tokoh atau narasumber dari agama Islam yang saya sering menyebutnya sebagai Gus Yunan. Assalamualaikum Gus Yunan. Sehat? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, kita sudah bersama dengan Gus Yunan dan kita akan berbincang seputar nasionalisme dalam pandangan Islam. Gus Yunan, tapi sebelum saya ingin menanyakan terkait tema yang akan kita diskusikan, mungkin ini teman-teman para millennials belum mengenal secara dekat lah kira-kira siapa Gus Yunan, kemudian mungkin aktivitasnya, kemudian mungkin latar belakangnya, mungkin bisa dikenalkan. Tak kenal maka tak sayang nih Gus Yunan nih kan. Silakan Gus Yunan. Baik Mas Sultan. Yap. Saat ini saya bergerak di dakwah ya, dakwah Islam, di mana dakwah dalam agama Islam adalah bil lisan juga bil hal ya, dengan ucapan, tulisan, namun jauh lebih porsi lebih terbesarnya adalah justru dengan keadaan, dengan perilaku. Oke. Merujuk pada ucapan Umar bin Khattab ya, pada sahabat lain, ajaklah orang kepada Allah wa antum shamitun, dalam keadaan engkau tidak perlu bicara, dalam keadaan engkau diam pun engkau bisa berdakwah. Oke. Sahabat lain bertanya, kayak gimana dakwah kok nggak perlu bersuara itu? Nah, lalu Umar bin Khattab menyatakan, bi akhlaqikum, dakwah paling menyentuh itu adalah justru dengan teladan yang kau berikan, dengan cinta, dengan perhatian, dengan kepedulian, itu jauh lebih merasuk daripada dakwah dengan mimbar. Meskipun proporsi ya, ada saatnya dengan lisan di atas mimbar, di depan kelas ya. Ada juga, namun porsi terbanyak harus kita berikan kepada dakwah bilhal, dengan akhlak, dengan sapaan, dengan kesantunan, dengan kehadiran kita kepada mereka-mereka yang bahasa hadisnya itu al-munkasirati qulubuhum, hati mereka yang sedang pedih. Nah, itu dakwah semacam ini Gus Yunan memiliki majelis ya kalau tidak salah ya Gus Yunan. Ya, semacam komunitas itu kita mewadahinya dengan namanya suluk pelintas zaman. Suluk pelintas zaman. Iya. Jadi yang bergerak di literasi, keagamaan, tradisi akidah, fikih dan tasawufnya, lalu kita wujudkan pada gerakan keagamaan, suluk-suluk ya, baik suluk lisani, suluk hati, suluk perilaku, sosial gitu ya. Kemudian kita saat ini sudah kerjasama dengan Alam Jabar, Aliansi Mahasiswa Jawa Barat, Aliansi wakaf, Aliansi Mahasiswa Jawa Barat. Oke. Itu kita anak-anak muda ya, anak-anak muda semua ya. Mereka alumni universitas di Bandung dan sekitarnya, itu kita membuat kegiatan wakaf 50 durian gitu. Pedulian. Jadi kita ingin membangun bahwa
yang disebut suluk, yang disebut bertasawuf itu juga sebagai tasawuf sebagai ruh agama kita ini ya, itu bukan hanya sebatas zikir-zikir menghadap kiblat ya, namun juga harus diterjemahkan dalam perilaku sosial kita, juga lebih jauh dalam perilaku kebangsaan dan juga internasional kita. Oke. Nah, tentu saja kan yang dilakukan atau diajarkan ya oleh Gus Yunan ini kan tentu berkaitan dengan tema kita pada yang akan kita bincangkan ya Gus Yunan ya, yaitu tentang nasionalisme. Nah, mungkin nanti berangkat dari dakwah yang dibawakan oleh Gus Yunan ini sebetulnya seberapa pentingkah untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme terutama di anak-anak muda Gus Yunan ya. Tapi jangan dijawab sekarang, kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Masih bersama saya, Sultan Rifandi, hanya di Interfaith, Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Tadi kita sudah berkenalan dengan Gus Yunan, dengan aktivitasnya, dengan model dakwahnya, dan juga beberapa aktivitas yang memang mengengage anak-anak muda untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, khususnya dalam keagamaan Islam. Dan bahkan tadi bekerja sama dengan Aliansi Mahasiswa Jabar, ya Gus Yunan ya. Nah, tapi tentu yang ingin saya dalami adalah bagaimana kemudian Gus Yunan ini menumbuhkan semangat di anak-anak muda, khususnya dari pengajian-pengajian yang Gus Yunan lakukan, itu mampu menumbuhkan juga bukan hanya cinta terhadap agama, tapi juga cinta terhadap tanah air ini, Gus. Silakan, Gus. Jadi paling melekat pertama pada kedirian setiap bayi itu adalah di mana cahaya pertama matahari yang diterimanya, kemudian udara pertama yang diterimanya, tanah pertama yang dipijaknya, itu tentu saja punya daya lekat dan akan bersumbangsi kepada pembentukan jati dirinya terkait dengan budayanya. Nah, ini sesuatu yang bahkan dalam agama Islam dinyatakan itu fitrah dalam diri setiap manusia ya. Fitrah mengalir dalam dirinya, rasa rindu untuk kembali meskipun sudah sejauh apapun berkelana, itu rasa dalam jiwanya untuk dulu aku masa kecilnya di sana, itu semua kan ada. Bahkan itu ada kalau boleh disebut sunnatullah ya. Burung pagi keluar dari sarang, sorenya kembalinya ke sarangnya lagi. Jadi kerinduan kepada suatu identitas di mana ada dia tempat tinggal, dia menetap, itu sesuatu yang fitri, artinya ada di dalam diri setiap manusia, bahkan makhluk hidup lainnya. Nah, itu juga yang dinyatakan dalam hadis Nabi, umpama juga dalam sejumlah Al-Quran ya. Hadis Nabi itu dinyatakan tahaffazu minal ard fa innaha ummukum. Lestarikan, perhatikan tanah airmu, perhatikan bumimu, perhatikan planetmu, sebab dia itu adalah ibumu. Ya. Dia tidaklah sesuatu yang beramal baik maupun berbuat buruk di atas tanah air itu, melainkan tanah dan air itu, negeri itu akan bersaksi di hari kiamat nanti apa yang sudah diperbuat orang per orang. Jadi perumpamaannya seperti ibu ya, kita menganggapnya seperti ibu ya bahkan Gus ya. Karena itu bahasa lainnya, besok orang meninggal itu kan ya kita akan didekap oleh ibu kita. Nah, konsep semacam ini juga yang dinyatakan seperti oleh Nabi Ibrahim ya, ketika mengantarkan istrinya dan putranya Ismail kecil ke negeri yang bahasanya itu ghairu zizar'in, yang nggak ada tumbuhan sama sekali. Meninggalkan, lalu beliau berdoa, kan doa paling awalnya Rabbij'al hadzal balada amina.
ya Allah jadikanlah negeri ini, tanah air ini sebagai negeri yang aman, damai. Baru setelah berdoa pertama ini, doa selanjutnya baru nanti doa, ya Allah jadikanlah Rabbi ja'alni muqimas sholat, jadikanlah aku bisa mendirikan sholat dan keturunanku. Doa ba'da sholat, doa minta bisa sholat dengan khusyuk ya. Itu diawali dengan doa, ya Allah jadikan negeri ini aman, damai. Jadi kecintaan kita kepada tanah air, di mana bumi itu adalah tempat masa depan leluhur kita, di mana kita airnya merupakan air yang pertama mengaliri dalam diri kita minum, cahaya pertama matahari kita terima, Masya Allah itu, dan suasana masa kecil kita harusnya sudah membuat kita itu secara inherent dalam diri kita ya, tidak perlu dipaksakan terlahir. Kita punya kenangan, kita punya rasa cinta di situ. Itu juga yang dirasakan oleh baginda Nabi kan, Mas Sultan ya. Baginda Nabi kan, Nabi Muhammad itu dalam kondisi yang sudah sedemikian rupa akhirnya dipaksa ya untuk keluar dari Mekah. Dan terkenal dengan hadisnya itu ya. Kalau Allah bukan karena aku diusir, sungguh Mekah engkau negeri yang sangat kucintai. Sampai-sampai di Madinah pun baginda Nabi Muhammad SAW itu sering terbayang Mekah. Akhirnya turun ayat yang berbunyi, Innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya zat yang menurunkan Quran kepadamu pasti mengembalikanmu kepada negeri Makkah. Terngiang-ngiang karena lahirnya pun di Mekah. Karena lahirnya orang nggak bisa terputus dengan kenangan masa kecilnya waktu dia suasana. Iya, kita sendiri dimanapun kita berada, buktinya di Indonesia kalau suasana mudik kayak apa ya, betul. Nah, kalau dalam Islam sendiri tentu dalam konteks Indonesia ya, bagaimana kemudian bisa inherent seperti yang tadi Gus Yunan sampaikan kan, kalau tadi sejarah kenabiannya, betapa cintanya atas tanah kelahirannya. Nah, sementara kan di Indonesia ini budayanya banyak, sukunya banyak, banyak budaya-budaya dan perbedaan-perbedaan yang kentara dalam masyarakat kita, Gus Yunan. Nah, bagaimana tuh menumbuhkan seluruh macam kebudayaan dan keagamaan tadi itu mampu menambahkan kecintaan nasionalisme kita. Nah, kemajemukan di wilayah bangsa kita ini makanya diikat oleh suatu negara yang disebut dengan Indonesia, itu namanya konsepnya kan ideologinya nasionalisme. Jadi kesamaan pandangan dengan beragam suku bangsa yang berbeda, tapi kita semua sepakat bahwa negeri ini kita bangun bersama, kita temukan bahasa Qur'annya kalimatun sawa, hal-hal yang kemaslahatan bersama, terlepas dari ego komunalnya, ego kelompoknya, ego sukunya dan sebagainya, hal bersama yang kita sepakati bahwa negeri ini kita sebagai wujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala, bahasanya khatul istiwa ya, berada dalam zamrud katulistiwa, begitu indah ya. Kalau nggak dijaga, kalau nggak dicintai, kalau nggak dirawat, dilestarikan sumber daya alamnya ya, tentu saja akan wujud pertama secara Islam kita nggak bersyukur ya. Nggak syukur, nggak ada pedulinya terhadap sibuk mengeksploitasi, dengan kesibukannya, kemudian tidak menghargai bahwa ini pemberian yang luar biasa. Di sana di saat ini kita tahu, Mas Sultan ya, ada seorang ayah yang kehilangan istrinya, kehilangan anaknya, tercerai-berai karena suasana perang, suasana konflik. Luar biasa sekali gimana awalnya dalam damai, tiap pagi bangun tidur buka mata ada keluarga. Suatu saat karena perselisihan konflik ya, yang tidak mampu menemukan jalan keluar secara damai, akhirnya berujung dengan kekerasan, angkat senjata. Betapa miris bagi kita. Nah, wujud syukur kita itu ya adalah kita terima kasih banget dan benar-benar merawat kebersamaan ya. Kalimatun sawa ini yang artinya memang ada korelasi antara rasa syukur dan menumbuhkan rasa nasionalisme ya, Gus ya? Benar. Iya. Kan bahasa hadisnya itu man lam yashkurin nas lam yashkurillah.
Siapa yang enggak pandai bersyukur pada sesama, berterima kasih pada keadaan yang Allah berikan, nggak bisa disebut terima kasih, syukur sama Allah itu, Mas. Iya. Jadi kita terima kasih, Allah kasih mata, Allah kasih fisik baik, Allah kasih otak untuk Akal, berpikir. Nah, kita rawat, kita gunakan, kita jaga. Kan dalam Islam juga menjaga itu, menjaga kejernihan berpikir sehingga diharamkannya khamar. Nah, kita ini Allah kasih amanah ya. Dalam konsep tasawuf itu kita nggak punya kepemilikan. Konsep Al-Quran mustakhlafin. Engkau itu diamanahi. Nah, kalau bahasa sekarang kan kita harus mewariskan apa kepada generasi selanjutnya. Mewariskan, yang terwarisi itu bukan uang, bukan, tapi adalah mentalitas, rasa cinta tanah air, menghargai tanah air yang Allah berikan ini, untuk bisa sebesar mungkin bermanfaat, mensejahterakan warga negaranya, berkontribusi bagi perdamaian dunia sesuai yang dirumuskan oleh para founding father kita dalam itu ya, dalam Piagam Jakarta, dalam pembukaan Undang-Undang 45. Artinya kan memang nasionalisme ini diajarkan lah kira-kira begitu ya dalam agama Islam ya, ya Gus Yunan. Tapi sebenarnya adakah tujuan-tujuan tertentu atau maksud-maksud baik tertentu untuk mengapa kemudian nasionalisme menjadi bab yang memang dipelajari, bahkan menjadi bagian dari ajaran agama Islam itu sendiri, Gus Yunan? Tentu jangan dijawab sekarang, kita akan jawab di segmen berikutnya. Tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.